Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. الباب الأول في ألقاب الزحاف والعلل. Utawi bab kang pertama iku tetep ing dalem mertelaken pira-pira aran saking pira-pira zihaf wal ilali lan pira-pira ilal. Elat. Az-zihafu tawi aran zihaf iku taghirun perubahan mukhtassun kang den tangtuaken bisawanil asbabi kelawan pira-pira huruf kapindo saking pira-pira sabab mutlaqan hale mutlak ay sawaun kana sababan khafifan aw saqilan ay sawa'un kana sababan khafifan aw saqilan bila luzumin kelawan ora wajib wala yadkhulu lan ora bisa manjing apa zihab al awwala ing huruf kang pertama wasalisalan ing huruf kang kaping telu wasadisalan ing huruf kang kaping 6 minal juz'i saking wazan. Al mufradu mangkau tawi zihaf mufradiku samaniatun walu. Al khobnu rupane khoban. Hadfu sanil juz'iyya iku ngabuang huruf kapindo saking wazan. Yaiku ngabuang huruf kapindo saking wazan sakinan hale kang sukun. Wal idmaru lan idmar iskanuhu yaiku nyukunaken sanil juz'i yaiku nyukunaken sanil juz'i mutaharikan halekang berharkat wal waqsulan waqas halfuhu yaiku ngabuang sanil juz'i mutaharikan halekang berharkat wat toyulan toy halfu rabi'ihi yaiku ngabuang huruf kaping papate al juz'i. Ari tadi mah balik domir kana sanil juz'i, ieu mah balik domir na kana juz'i na bae. Hadfu rabi'ihi yaiku ngabuang huruf kaping papate al juz'i sakinan halekang sukun. Wal qabdulan qabd hadfu khamisihi yaiku ngabuang huruf kaping 5 al juz'i sakinan halekang sukun. Wal asbulan asab iskanuhu yaiku nyukunaken khamisihi wal aqlu utawi wal aqlu lan aql halfuhu yaiku ngabuang khamisihi mutaharikan halekang berharkat wal kafu lan kafu hadfu sabi'ihi yaiku ngabuang huruf kaping 7 al juz'i sakinan halekang sukun. Wal muzdawiju utawi zihaf muzdawij iku arba'atun papat at-tayyu ma'al khobni rupane toy ma'al khobni sartane khoben khoblun yaiku khobel arane wa huwa utawi toy ma'al idmari sartane idmar iku khozlun khozl arane wal kafu utawi kaf ma'al khobni sartane khoben iku syaklun syakl arane wa huwa utai al kafu ma'al asbi sartane asab iku naqsun naqas arane
Wal ilalu utawi ilaliku ziyadatun anakalane elal ziyadah. Fa ziyadatu sababin khafifin mangkau tay nambahaken sabab khafif. Mangkau tay nambahaken sabab khafif alama ingatase wazan akhiru kang utawi akhire ma iku watadun majmu'un watad majmu' iku tarfilun tarfil arane wa harfi sakinin utawi nambahaken huruf sukun siji ay wa ziyadatu harfi sakinin utawi nambahaken huruf sukun siji alama ing atase wazan akhiru kang utawi akhire ma iku watadun majmu'un watad majmu' iku tadyilun tadyil arane wa alama lan ing atase wazan akhiru kang utawi akhire ma iku sababun khafifun sabab khafif iku tasbihun tasbih arane wa naqsun lan ana kalane elal naqas fadhihabu sababin khafifin mangkau teng ngabuang sabab khafif iku hadfun hadaf arane wa huwa utawi hadaf ma'al asbi sartane asab iku qatfun qataf arane wa hadfu sakinil watadil majmu'i utawi ngabuang huruf sukun saking watad majmu' wa iskanu malan nyukunaken huruf qoblahu kang sadurunge sakin iku qat'un qata arane wa huwa te qat'un mal hadfi sartane hadaf iku batrun batr arane wa hadfu sakinis sababi utai ngabuang huruf sukun saking sabab wa iskanu mutaharikihi lan nyukunaken huruf kang berharkat saking sabab iku qasrun qasar arane wa hadfu watadin majmu'in utawi ngabuang watad majmu' iku hadadun hadad arane wa mafrukin utawi ngabuang watad mafruk iku solmun solem arane wa iskanu sabi'i utawi nyukunakan huruf kang kaping 7 al mutaharriki kang berharkat iku waqfun waqaf arane wa hadfuhu utai ngabuang sabi'il mutaharrik wa hadfu utai ngabuang sabi'il mutaharrik iku kafun kaf arane al-babu sanutai bab kang kapindo iku fi asmail bukhuri hale tetep ing dalam mertela akan piro-piro aran saking piro-piro bahar wa a'aridiha lan piro-piro arud saking buhur wa adrubiha lan piro-piro dorob saking al-buhur arud te wazan akhir satar kedua lamun dorob wazan akhir satar pertama sebutan arud satar wazan akhir satar kedua dorob wazan akhir satar pertama ala walute bahar kang pertama iku tawilu bahar tawil wazauhu tawi piro-piro wazane tawil iku fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun arba' maratin iku fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun arba' maratin kelawan papat piro-piro balenan wa arudu te wa arudu te arude tawil utai arude tawil ku wahidatun kang siji makbudatun rupane arud makbudah wadrubuha utai piro-piro dorobe makbudatun iku salah satun telu al awal utai dorob kang pertama iku sahihun dorob sahih wabaitu utai bete awal iku aba mundirin kanat gururon sahifati walam uatikum bittaw'i mali wala irdi aba mundirin he bapa mundir
aba mundirin he bapa mundir kanat anak iku hururon kang nipu opo sohifati surat ingsun walam otikum lan orang ngaweaken sapa ingsun ing sira kabeh bitawi sabab manut mali ing harta ingsun wala irdilan ora ing harga diri ingsun azan utai kang kapindo utai dorob kang kapindo iku misluha umpamane makbudoh wabaitu te betesan iku satu bedilakal ayamu makunta jahila wayatikal akhbari man lam tuzawidi satu di bakal ngadohiraken laka maring sira opal ayamu piro-piro ngaliwate piro-piro dina maing perkara kunta kang ono sapa sire ku jahilan kang ora weruh wayatia kalan bakal nekakno ka ing sira bil akhbari sarta nggawa piro-piro berita sapa man wong lam tuzawidi kang ora gawe bekal sapa sira azali sutai dorob kang kaping teliku mahdufun dorob kang den buang sabab khofife wabaitu tebete salis iku aqimu bani nu'mani anna sudurakum wa illa tuqimu saghirina ru'usa aqimu manggono sapa sira kabeh manggono sapa sira kabeh bani nu'mani bani nu'man anna akimu manggonaken sapa sira kabeh bani nu'man ing bani nu'man anna saking kita sudurakum ing piro-piro gegeden sira kabeh wa illa lamun ta ora aqimu tukimu mangka bakal manggonaken sapa sira kabeh sohirina ing piro-piro wong kang ina ru'u sa ing piro-piro kepala atau pemimpin Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu bagian pertama ilmu arud perlu ditegaskan dulu arud dan qafiyah ini hanya merupakan kajian tentang syair Arab ditinjau dari sudut timbangan saja, timbangan lagunya, wazan-wazannya plus akhir daripada siiran tersebut, wazan akhir dari siiran tersebut. Artinya kalau umpama kita ingin memahami syair Arab dari sisi keindahannya, dari sisi umpama historis syairnya, ya bukan dengan kajian arud dan qawafi, bukan, nggak bisa. Jadi arud mah hanya sekedar meninjau sebuah siiran, ini baharnya bahar apa, qafiyahnya qafiyah apa, itu aja. Arud dan qawafi, jadi hanya membahas masalah cangkang dari syair tersebut. Adapun isinya, isi dari siiran tersebut itu tidak dibahas oleh ilmu arud. Keindahan syair ini, keindahan syair umpamanya kesedihan tentang Kais terhadap Laila, nyanyikan syair-syair, isi daripada itu ya tidak ada dalam kajian arud. Jadi arud mah hanya sekedar membahas tentang syair tapi dari sudut pandang auzan syi'riyah, dari sudut pandang wazan akhir dari sebuah syair, itu arud wal qawafi. Lah kalau untuk membahas tentang
keindahan sebuah syairan bagaimana? Itu mah butuh perangkat lain. Anda harus menguasai jelas awal manahu sorof dulu, ya. Kemudian ilmu ma'ani, bayan, badai, dan seterusnya. Ya. Kalau untuk memahami isi. Nah. Fihi muqaddimatun wa babani wa khatimatun. Dalam fan arud, dalam kajian ilmu arud ada di sini disuguhkan pertama muqaddimah, kedua fokus bahasan, ada 2 bab, ketiga khatimah penutup. Nah, sebagai pelengkap. Nah, muqaddimah di sini perlu ya, kita pahami betul-betul karena nanti istilah-istilah yang digunakan pada 2 bab utama, nah, keterkaitannya ya ada di sini, ya, istilah-istilahnya ya. Nah, bahasan pertama ahrufut takte. Nah, setelah langsung berarti ya ahrufut takte, huruf-huruf yang biasa digunakan untuk takte. Takte itu pemotongan syair. Nah, untuk bisa ditimbang ini masuknya kategori notnya atau baharnya bahar apa itu nanti harus dipotong-potong. Nah, pemotongannya itu, proses pemotongannya itu disebut takte. Nah, nanti ditimbang dengan wazan-wazan tertentu. Wazannya nanti disebut tafail, ya. Tafail atau biasa juga dipakai ajza atau kita sering menyebutnya wazan. Ahrufut takte ini yang ini nggak bakalan lepas dari 10 huruf ya. 10 huruf wazan, 10 wazan nanti yang akan kita jelaskan. 10 wazan ini hurufnya tidak lepas dari lam, mim, ain, ta, sin, ya, wawu, fa, nun, alif, atau biasa digabungkan dengan ucapan lama'at suyufuna. Ya. Lama'at suyufuna. Jadi nanti yang digunakan wazannya ini. Nah, ini tuh terdiri dari lama'at suyufun. Komposisi huruf-hurufnya tuh nggak lepas dari lama'at suyufuna. Nah, sebelum ini dijadikan wazan seperti ini, kita harus tahu prosesnya dulu. Nah, prosesnya melewati bahwa tafail yang 10 nanti kita akan jelaskan ini terdiri dari ajza, bagian-bagian. Bagiannya seperti apa? Pertama ada yang disebut sabab, kedua ada yang disebut watad, ketiga ada yang disebut fasilah. Nah, sabab dibagi 2, ada khofif, ada sakil. Sabab mah 1 huruf berharkat sesudahnya huruf sukun. Itu nanti disebutnya sabab khofif. Seperti lun, fa, tun, mus, taf, ya. Ini namanya sabab khofif. 1 berharkat sesudahnya huruf sukun, sesudahnya sebelumnya ada huruf 1 berharkat. Ya. Kalau dua-duanya berharkat disebutnya sabab sakil. Nah, kita contohkan dulu. Fa'ulun. Nah, wazan fa'ulun ini ujungnya adalah sabab khofif. Gitu. Wazan fa'ilun ini awalnya adalah sabab khofif. Gitu. Yang pertama. Yang kedua ada yang disebut watad. Watad ini ada watad majmu, ada watad mafruk. Watad majmu itu 1 huruf sukun, sebelumnya ada 2 huruf berharkat. 1 huruf sukun, sebelum huruf sukun tersebut ada 2 huruf berharkat. Contoh, ilun, fa'u, mufa. Ini namanya watad maj. Nah, kita masukkan ke wazan. Fa'ulun. Nah, tadi lun sabab khofif. Fa'u watad majmu. Jadi berarti wazan fa'ulun itu terdiri dari 1 watad majmu dan 1 sabab khofif. Digabungkan jadi fa'ulun.
Yang ketiga ada istilah fasilah. Di sebagian kitab fasilah ini tidak dipakai karena sebetulnya fasilah hanya penggabungan saja. Ada yang disebut fasilah sugro, ini penggabungan sabab sakil dengan sabab khafif. Sabab sakil tadi yang ini dua huruf berharkat digabungkan dengan sabab khafif. Ya, satu huruf sukun sebelumnya berharkat, maka akan muncul fasilah sugro. Sehingga didefinisikan fasilah sugro itu satu huruf sukun sebelumnya ada tiga huruf berharkat. Contoh mutafa satu huruf sukun alif sebelumnya ada tiga huruf berharkat fa ta mim. Mutafa ada alatun satu huruf sukun tiga sebelumnya berharkat ada ya. Nah, ini kalau dipecah terjadilah sebetulnya ini gabungan dari sabab sakil dan sabab khafif. Muta sabab sakil, fa sabab khafif. Ada. Terakhir fasilah kubro. Fasilah kubro ini sebetulnya gabungan dari sabab sakil dan watad majmu. Selesai. Sabab sakilnya fa'a, ya. Watad majmunya latun. Gitu. Ya. Nah, ini enggak didefinisikan fasilah kubro adalah satu huruf sukun sebelumnya ada 4 huruf berharkat. Ya. Ulangi. Satu huruf sukun, 4 huruf berharkat sebelumnya disebut nanti fasilah kubro. Nah, ini merupakan bahan awal dari tafail. Nanti kita akan menemukan tafail ini komposisinya adalah fasilah atau watad atau sabab. Maksudnya aku masih angin. Nah kan kira siiran kan gitu contoh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khairu Maliki. Qala itu udah ketahuan baharnya kan? Udah ketahuan baharnya adalah bahar rojaz. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ini kita pecah. Bahar rojaz wazannya mustaf. Umpama belum ketahuan kita ambil qala muham. Ini berarti qala mustafilun. Nah, tapi ini nanti ada kena penyakit udah. Rasanya yang mana? Jadi lagi lah. Wazan dan mauzun dalam arud nanti wazan dan mauzun dalam arud itu berbeda penerapan berbeda dengan penerapan sorof. Ya. Kalau di sorof mauzun itu harus ikut wazan. Mauzun harus ikut wazan. Kalau di arud wazan yang mengikuti mauzun gitu. Tapi tidak juga karena umpamanya wazan mengikuti mauzun akhirnya seenaknya, tidak ya. Kita bikin mauzun yang seenaknya, tidak. Jadi wazan itu punya aturan-aturan sendiri yang harus dipatuhi gitu. Tapi nanti di lapangannya si wazan itu menyesuaikan mauzun. Jadi umpama wazan aslinya mustafilun. Nah, diterapkan terhadap mauzun A umpama. Lalu ternyata sinnya hilang, ya berarti ganti, jangan mustafilun tapi mutafilun. Ya, tapi tetap tidak menghilangkan bahwa aslinya adalah mustafilun.
ilun. Itu nanti ada aturan. Itu namanya khoben. Gitu. Wazannya berarti wazan yang kena khoben. Jadi nanti kita. Nah, kembali dulu. Ya, persoalan itu nanti ada penjelasannya. Baiklah, berarti ajza'ut tafa'il ini ada 3 macam sabab, buatan, fasilah, masing-masing ada 2 bagian sehingga ada 6. Secara tafsili ada 6. Ada sabab khafif, sabab sakil, ada watad majmu', watad mafruk, ada fasilah sugro, fasilah kubro. Nah, dari penyusunan ajza ini timbul tafa'il yang 10. Nah, tafa'il yang 10 ini dibagi 2. Ada yang wazan khumasi, ada yang wazan subai. Khumasi isinya 5 huruf, subai isinya 7 huruf. Nah, cuma perlu diperhatikan dalam kajian arud ini tidak ada tanwin. Tulisan itu tidak kenal tanwin, tidak kenal tasdid. Yang dikenal dalam tulisan arud itu cuma 2, harkat dan sukun. Ya. Jadi dalam tulisan arud kita tidak akan menemukan huruf bertanwin, juga tidak akan menemukan huruf bertasdid. Artinya kalau memang mengandung tanwin, dia harus dituliskan dengan nun sukun. Kalau dia mengandung tasdid, maka dia harus dituliskan sebagai huruf double, yang satu sukun, yang satu berharkat. Tidak. Karena kaidahnya yang dikenal di kajian arud itu hanya huruf sukun dan huruf berharkat. Maka tulisan fa'ulun, nah tulisan harus seperti ini. Fa'ulun beda dengan fa'ulun yang disorof. Kalau fa'ulun disorof tidak ada nunnya, fa'ulun. Ya. Nah, itu segat mubalaghah dari isim fa'il diantaranya adalah fa'ulun, tidak boleh pakai nun. Tapi kalau di arud ini harus pakai nun karena ada fa'ulun. Nah, tulisannya seperti ini. Ini wazan khumasi 5 huruf, fa, ain, wawu, lam, nun. Ada lagi fa'ilun, fa, alif, ain, lam, nun. Ini 5 huruf. Selain ini semuanya masuk kategori 7 huruf. Ada mafa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilatun, mufa'alatun, mutafa'ilun, fa'ilatun, mustaf'ilun, maf'ulatu. Jumlah total 10. 10 ini fil makna ya, atau fil hukmi. Kalau fil lafzi secara pengucapan cuma ada 8. Karena apa? Karena yang ini dengan yang ini pengucapannya sama, fa'ilatun. Ya. Secara pengucapan sama, tapi secara hukum berbeda. Yang kedua, pengucapannya sama, tapi secara hukum berbeda adalah ini, mustaf'ilun dan mustaf'ilun. Nah, dua-duanya mustaf'ilun pengucapannya mah, tapi tulisannya beda. Dan hukumnya juga beda. Hukumnya beda gimana? Kalau fa'ilatun yang ini adalah cabang dari ini. Jadi fa'ilatun ini aslinya lun mafa'i. Kalau fa'ilatun yang ini cabang dari mufa'alat. Kalau fa'ilatun yang ini wazan asli. Kalau yang ini wajan cabang dari mafa'ilun. Mustaf'ilun, kalau yang ini cabang dari mafa'ilun. Kalau yang ini cabang dari fa'ilatun. Ya. Kalau yang ini aslinya ilun mafa, kalau yang ini aslinya latun, tun fa'ila ya, tun fa'ila. Jadi beda. Jadi 10 wazan itu secara secara hukman ya, secara hukman. Secara lafdzon hanya ada 8 wazan. Artinya ini dihitung 1.
ini dihitung satu. Mustaf'ilun yang dua itu dihitung satu, fa'ilatun yang dua dihitung satu kalau secara pengucapan. Tapi kalau secara hukman itu dihitung dua. Nah, dari 10 wazan ini dibagi dua. Ada wazan usul, wazan asli. Wazan aslinya itu ada 4. Kaidah wazan asli itu mabudi'a biwatadin. Wazan yang dimulai oleh watad. Lihat, watad. Contohnya seperti ini. Watad itu satu huruf sukun, sebelumnya 2 huruf berharkat. Kalau watad majmu. Kalau watad mafruk berarti satu huruf sukun, sebelum dan sesudahnya ada huruf berharkat. Beda. Nah, di sini wazan asal adalah wazan yang dimulai oleh watad, baik itu watad majmu ataupun watad mafruk. Contoh, kita ambil wazan asal dari 10 wazan ini ada 4 wazan. 1 fa'ulun, kedua mafa'ilun, ketiga mufa'alatun, keempat fa'ilatun. Kita lihat mabdunya ya. Nah, ini fa'u watad. Ini mafa watad. Watad majmu, watad majmu. Mufa watad. Watad majmu. Fa'i watad. Watad mafruk. So, mau otot tapi ngalamun. Karena yang karena kenalan ya, tenang baik. Baru apa sih namanya? Itu kayak candai nyebutkan ngaran itu. Karak itu loh. Nah, kayak tina 4 wazan ieu muncul wazan furu. Nah, wazan furu itu munculnya sesuai buntutnya ada berapa? Kan ini mabudi'a biwatad. Setelah watad itu nanti ada berapa juz? Ya. Fa'ulun. Ini setelah lun, setelah fa'u ada lun. Berarti nanti akan muncul satu wazan. Ketika kita ucapkan dari lun fa'u, akan muncul satu wazan, lun fa'u. Jadi nggak ngomong fa'u lun, tapi ngomongnya lun fa'u. Muncul satu wazan fa'ilun. Lun sabab khafif, fa'u watad majmu. Sabab khafif kita ganti dengan fa'u kita ganti dengan ilun. Ya, ngitungnya keseimbangannya, lihat harkatnya ya. Ada berapa? Fa 1, setelah itu sukun. Ilun 2 harkat, setelah itu sukun. Fa'u juga sama, 2 harkat, setelah itu Masalah fathah kasroh domanya tidak ada urusan. Yang penting ya, keseimbangannya itu setelah apa? Ada berapa harkat sebelum sukun. Sukun sebelumnya 1 harkat, maka ini juga seimbang. Sukun 1 harkat. Ini sabab khafif, ini watad majmu. Jadi dari fa'ulun muncul wazan cabang fa'ilun. Ya. Kedua, dari wazan asal mafa'ilun, watad majmunya mafa. Setelah watad majmu ada berapa sabab ini? Ilun, ada 2 sabab. Ada 2 sabab, i dan lun. Maka akan muncul 2 wazan cabang. Kita tarik dari ilun mafa. Ya. Muncul ilun mafa, kita ganti mustaf'ilun. Jadi mustaf'ilun itu aslinya ilun mafa. Aslinya kan ulah dibawa karena ilmu
sorof. Mustafilun asluhu ilun mafa ala wasnya kan liar. Ya, karena ini kajiannya beda. Nah, ilun mafa diganti dengan wazan mustamal disebutnya dengan ilun. Lun taf mafa ilun. Gitu. Nah, sama imbang. Nah, kita tarik dari lun. Lun mafa'i. Nah, muncul wazan fa'ilatun. Gitu. Lun sabab khafif, fa juga sabab khafif. Mafa sabab watad majmu, ila juga watad majmu. I sabab khafif, tun juga sabab khafif. Yang ketiga, mufa'alatun. Watad majmu'nya mufa. Nah, ini wazan asal budi abi watadin mufa. Setelah itu ada dua sabab alatun, sabab sakil dan sabab khafif. Ya. Cuma di sini meskipun ada dua sabab yang berlaku untuk menjadi wazan cabang hanya satu saja. Mestinya kan dua, tapi yang berlaku hanya satu. Ketika ditarik dari alatun mufa. Kalau ditarik dari tun mufa'ala itu tidak berlaku. Jadi yang berlaku cuma satu, alatun mufa. Alatun mufa kita ganti dengan mutafa'ilun. Itu asalnya alatun mufa. Yang terakhir wazan asal yang keempat fa'ilatun. Mabudi abi watadin fa'i watad mafruk. Setelah satu watad mafruk ini ada dua sabab khafif, la dan tun. La tun menimbulkan dua wazan cabang ditarik dari latun fa'i, latun fa'i, maf'ulatu, latun fa'i, maf'ulatu. Ya, jangan pakai tanwin, karena kalau pakai tanwin nggak bakalan ditulis seperti ini, pasti bakal ada nun sukun, gitu ya. Terus cabang kedua ditarik dari tun fa'ila menghasilkan mustaf'ilun. Tun mus, fa'i taf'i. Ya, fa'i sama dengan taf'i. Terus la sama dengan lun. Mustaf'ilun. Benar? Tun fa'ila. Asalnya fa'ila. Tun ditarik dari tun fa'ila. Nah, tun fa'ila berarti sabab khafif, watad mafruk sabab khafif. Sama dengan mus sabab khafif, taf'i watad mafruk, lun sabab khafif. Ayah berapa namanya? Kalau pemikiran bahar nah can karena bahar ya mah. Nah, can karak Anissa kan rencana aya baharan can. Ini cerita awal tentang nanti komposisi atau wazan-wazan dari bahar. Nah, dan bahar itu nanti digabung, yaitu pakai dairah dulu. Masukkan ke dairah fa'ulun dicampurkan dengan mafa'ilun. Nanti munculnya berapa bahar. Tas.
karena pembahasan zihab. Perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan. Nah, karena tadi sudah saya singgung sedikit bahwa dalam kajian arud yang ngikut, yang menyesuaikan itu wazan, bukan mauzun. Ya. Contoh umpamanya kita membaca siiran atau baca nadzoman, alias tadi qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Amadu Rabbillah khairoma, itu udah jelas, baharnya udah maklum, bahar rojaz. Nah, rojaz nanti ketemu mustafilun sitamarat, mustafilun 6 kali. Tapi bentuknya itu nanti ketemunya enggak mustafilun semua. Nah, itu ada perubahan-perubahan. Qala Muhammadun Wabnu Maliki. Nah, potong aja dulu. Nah. Ini kita ganti dengan tulisan arud dulu. Ya. Qala Muhammadun Wabnu Maliki ya. Jadi metode tulisan arud itu Mas Ep, yang ditulis adalah yang diucapkan saja. Nah, sekali lagi, metode tulisan arud yang ditulis hanyalah yang diucapkan saja. Kalau dia tidak diucapkan, jangan ditulis. Contoh seperti di sini, qala Muhammadun huwa ibnu Malik, ini alif ini tidak diucapkan, maka jangan ditulis. Tidak wahi benunya. Iya. Huwab, ya sudah, huwab ya tulisannya begini. Qala Muhammadun huwab ibnu Maliki. Nah, ini tulisan versi arudnya. Ini tulisan versi bahasa Arab biasanya. Ya, tulisan Arab lugha, tulisan biasa. Kalau ini tulisan arud. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Nah, baru dari sini kita timbang. Nah, kita timbang. Ini sudah ketahuan lebih dulu sih, ini membahas rojaz. Makanya mustafilun, tapi ya nanti tidak mustafilun semua. Buktikan aja. Qala Muhammad. Nah, selalu potong. Qala Muhammad. Musta'ilun. Qala Muhammad musta'ilun, enggak mustafilun. Qala Muhammad musta'ilun. Pas fokusnya lihat. Nah. Huruf sukun bela, fokusnya sapotong atau. Ini sabab khof. Oke. Mus. Ya. Khof. Benar. Lamuham, satu huruf sukun, sebelumnya ada berapa? 1, 2, 3. Satu huruf sukun sebelumnya 3 harakat. Ta'ilun. Benar. Qala Muhammad musta'ilun. Madun huwa. Potong. Ini takta ini namanya. Madun huwa. Satu huruf sukun. Sebelumnya 2 berharkat. Asalnya ini kan mustafilun. Asalnya begini. Tapi imbang nggak dengan ini? Madun, 1 huruf sukun, ini 2 berharkat, ternyata tidak, ya, tidak imbang kan? Maka supaya imbang dengan ini, dibuang ini, sinnya buang, mutaf, imbang, madun, mutaf,
imbang. Huwa ilun imbang. Numaliki sama ini juga jadinya mutaf ilun. Ya. Maka nanti ketahuan ya. Wazan dari satar pertama Alfiyah Ibnu Malik, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Wazannya berbunyi seperti ini. Musta'ilun, mutaf'ilun, mutaf'ilun. Nah, nanti perubahan selanjutnya Mas ya. Musta'ilun dina wazan sorof ayat ya musta'ilun. Kaya. Nah, kita ganti dengan wazan musta'mal. Nah, mus ini sabab khofif sama dengan muf ta'ilun. Kalau mufta'ilun ada enggak? Mufta'ilun ada. Nah, gitu. Tapi nanti mufta'ilun ini tidak masuk ini, tidak. Nah. Tidak ada di sini. Ini hanya sekedar untuk mengistimalkan musta'ilun. Gitu. Jadi berarti nanti qala Muhammadun huwa ibnu Maliki mufta'ilun mustaf'ilun mutaf'ilun. Nah, mutaf'ilun ada enggak? Mutaf'ilun. Nah, wazan musta'mal. Mutaf'ilun mufa'ilun. Mufa'ilun ada? Mufta'ilun, mustaf'ilun, mufa'ilun. Tapi seringnya mah cukup sampai di sini aja Mas. Jadi berarti nanti qala Muhammadun wa ibnu Maliki. Ya, wazannya adalah musta'ilun, mustaf'ilun, mutaf'ilun. Jadi tidak melulu mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Teman normal apa ya? Enggak ada. Nah, ini fungsinya zihab itu seperti itu. Ya. Zihab taktek berarti per kalimat tasakuma enak. Per kalimat, per wazan. Bukan per kalimat dinaya, per wazan. Ya, seperti itu kan berarti lain per kalimat. Oh, per wazan iya tak? Per wazan. Qala musta'ilun. Yang kayak mangke, dia mah cari tanah ini zihab tuh apa? Zihab tuh ya proses ini. Nih. Mustaf'ilun sekarang berubah jadi musta'ilun. Padahal asalnya mustaf'ilun. Berarti ada yang hilang, huruf sukun keempat. Ya. Dari mustaf'ilun menjadi musta'ilun itu menghilangkan huruf sukun keempat. Huruf keempat yang sukun ya, bukan huruf sukun keempat. Nah, huruf keempat posisinya sukun, dibuang. Jadi tinggal musta'ilun. Nah ini nanti kena penyakit apa? Zihab apa? Ada. Mutaf'ilun, ini asalnya berarti huruf yang sukun yang kedua, huruf kedua yang sukun dibuang. Ini berarti kena apa? Ada. Ya. Nah, asupkan lah. Zihab, definisi zihab didinya disebutkan halfu sawanil asbab. Taghirun mukhtasun bihadfi sawanil asbab mutlaqan. Perubahan
perubahan yang ada pada wazan seperti tadi ya. Mustaf'ilun berubah jadi musta'ilun. Mustaf'ilun berubah jadi mutaf'ilun. Itu namanya taghyirun. Taghyirunnya yang disebabkan oleh mukhtasun bisawanil asbab. Masuk pada huruf kedua dari sabab. Ya, masuk pada perubahan yang ada pada huruf kedua dari sabab. Baik itu sabab khafif ataupun sabab sakil. Nih. Contoh kita sabab dulu. Lun. Faulun, ini berarti sabab nih. Lun. Ini perubahan umpama lun dibuang. Nah, huruf sukun dibuang. Berarti robah. Asalnya faulun akan jadi faulu. Nah, atau tadi mustaf'ilun. Ini dibuang. Jadi mutaf'ilun. Ini nanti namanya apa? Pokoknya posisinya perubahan pada huruf kedua dari sabab. Ya. Perubahan yang ada pada huruf kedua dari sabab ya, yang terdapat dalam wazan. Ya. Bila luzumin, tapi perubahan ini tidak harus. Tidak harus, maksudnya begini Mas Saib. Ya, nih. Ini kita katakan kena zihab. Ya. Artinya kena zihab itu ada sabab dari wazan mustaf'ilun, ada huruf kedua dari sabab yang berubah. Tapi perubahannya tidak mesti sama. Contoh yang ini. Musta'ilun, ini berubahnya karena membuang huruf sukun keempat. Ya. Kalau yang ini mutaf'ilun, ini juga berubah dari asalnya mustaf'ilun, tapi berubahnya adalah dengan membuang huruf sukun kedua. Ya. Ini maksud daripada bila luzum. Ya. Jadi umpama dari satu wazan yang ini kena membuang huruf keempat yang sukun, yang ini tidak harus lagi membuang huruf keempat yang sukun, dan tidak. Itu namanya bila luzum, tidak menjadi sebuah ketetapan. Nanti ada yang luzum, tapi tidak disebut zihab, yang luzuman. Nah, zihab dibagi dua, ada zihab mufrad, ada zihab muzdawij. Ya, perubahan yang ada pada wazan disebabkan berubahnya huruf kedua dari sabab. Nah, maka di situ langsung bisa diklasifikasikan zihab tidak akan masuk terhadap huruf pertama dari wazan. Wazan apapun. Nah, di antara 10 wazan ini huruf pertama tidak akan pernah kemasukan zihab. Atau huruf ketiga juga tidak akan pernah kemasukan zihab. Atau huruf keenam juga tidak akan pernah kemasukan zihab. Kita lihat. Faulun, huruf pertama fa, ini tidak akan pernah kemasukan zihab. Semuanya tidak akan pernah kemasukan zihab. Kenapa kok tidak kemasukan zihab? Karena huruf pertama jelas bukan sawanil asbab. Atau huruf ketiga juga tidak akan pernah kemasukan zihab. Kenapa? Karena bukan sawanil asbab. Atau huruf keenam dari wazan tidak akan pernah kemasukan zihab karena bukan sawanil asbab. Jadi kemungkinannya paling bisa adalah huruf kedua dari wazan, huruf keempat dari wazan, dan huruf ketujuh dari wazan. Itu bisa kena zihab.
Ya. Zihaf dibagi dua, ada zihaf mufrad, ada zihaf muzdawij. Zihaf mufrad, fal mufradu samaniyatun. Zihaf mufrad ada 8. Ini. Khoben, idmar, waqas, toy, qobad, qasab, asab, aqal, dan terakhir al-kaf. Masing-masing definisinya jelas. Al-khobnu hadfu sanil juz'i sakinan. Nah, lihat. Hadfu sanil juz'i sakinan. Membuang huruf kedua yang sukun dari satu wazan. Nah, kita ambil mustaf'ilun. Huruf keduanya mana? Sin. Ya. Huruf kedua sin. Dan huruf kedua ini posisinya sukun. Nah, dibuang. Mustaf'ilun sinnya dibuang. Jadi tinggal mutaf'ilun. Nah, proses pembuangannya disebut khoben. Ya. Proses pembuangannya disebut khoben. Wazannya disebut wazan mahbun atau mahbuna. Wazan yang kena khoban. Jadi khoben adalah membuang huruf sukun kedua, huruf kedua dari wazan, dan huruf kedua tersebut sukun. Jadi umpama huruf kedua dari wazannya tidak sukun, berarti tidak akan pernah kena khoben. Contoh, seperti mutafa'ilun. Ini huruf kedua kan ada, ya, tapi bukan posisinya sukun. Maka tidak akan pernah kena khoben ini, ya. Karena khoben adalah membuang huruf kedua, tapi huruf kedua tersebut sukun kondisinya gitu. Nah, contoh lagi seperti fa'ilun. Mana huruf kedua lagi? Alif. Buang. Jadi fa'ilun. Nah, ini proses membuang huruf kedua dari fa'ilun adalah khoben. Fa'ilun. Asalnya fa'ilun. Buang alif, fa'ilun. Ya. Contoh lagi. Seperti maf'ulatu. Huruf kedua buang. Ma'ulatu. Itu namanya khoben. Tidak. Satu. Kedua. Wal idmaru. Iskanuhu mutaharikan, menyukunkan huruf kedua dari wazan yang kondisi huruf kedua tersebut adalah berharkat. Jadi wazan huruf keduanya berharkat, kemudian huruf kedua tersebut kita sukunkan, maka itu namanya idmar. Seperti mutafa'ilun. Huruf keduanya berharkat. Kita sukunkan mutfa'ilun, maka ini disebutnya proses idmar, menyukunkan huruf kedua dari wazan yang kondisi huruf tersebut berharkat. Mutfa'ilun. Qala al-faqiru turabu aqdamil wara dimyati yugtafarol ilahu lima wazar. Itu dibuang. Mutfa'ilun. Enggak mutafa tapi mutfa. Qala. Itu doang lagi. Mutfa'ilun. Yes. Idmar. Ketiga waqas. Waqas itu hadfuhu mutaharikan, membuang huruf kedua dari wazan yang kondisi huruf keduanya berharkat. Jadi berharkat bukan disukunkan tapi sekalian dipijen seperti mutafa'ilun tadi pijen takna. Jadi mufa'ilun itu waqas. Yang keempat toy. Toy hadfuhu mutaharikan.
Hadfu rabi'ihi sakinan, membuang huruf keempat Yang mati. yang mati. Ya. Mana? Umpama huruf keempat yang mati. Nah, mustaf. Nah, buang fa-nya jadi musta'ilun. Ini berarti kena toy. Contoh lagi seperti maf'ulatu, huruf keempat sukun, buang maf'ulatu. Nah, itu toy. Kelima qabad. Qabad ini halfu khomisi sakinan, membuang huruf kelima dari wazan yang sukun. Mana? Mafailun, huruf kelimanya ya, sukun. Kalau dibuang ini namanya qabad. Pembuangannya disebut qabad. Wazannya nanti disebut wazan makbud atau makbudo. Mafailun, buang ya, mafailun. Mafailun. Itu qabad. Seterusnya asab. Asab ini menyukunkan huruf kelima yang berharkat. Mana? Mufa'alatun. Sukunkan. Tun. Mufa'altun itu namanya asab. Seterusnya akal. Akal itu membuang huruf kelima yang berharkat. Mufa'alatun, huruf kelima lam, buang. Mufa'atun. Itu namanya akal. Yang terakhir kaf. Kaf itu membuang huruf ketujuh sukun. Huruf ketujuh sukun umpama mustafilun. Buang nun. Mustafilu. Fa'ilatun. Buang nun. Fa'ilatu. Itu namanya kaf. Ini semua disebut zihaf mufrad. Kenapa disebut zihaf mufrad? Karena perubahannya hanya satu saja. Kalau perubahannya dua, nanti disebut zihaf muzdawij. Nah, maka di situ zihaf muzdawij, toy ma'al khobni. Nah, terjadi perubahan toy ma'al khobni. Toy membuang huruf sukun keempat yang sukun, membuang huruf keempat yang sukun. Khoben membuang huruf kedua yang sukun. Ya. Jadi berarti contoh mustafilun. Kedua buang, keempat buang. Musta'ilun. Ini namanya khobel. Khobel. Kalau toy digabungkan dengan idmar, idmar ini menyukunkan huruf kedua berharkat. Toy membuang huruf keempat yang sukun, maka nanti disebutnya khazal. Contoh mutafailun, huruf keempat buang, huruf kedua yang berharkat sukunkan, jadi berarti mutfailun. Itu namanya khazal. Selanjutnya syakal, kaf ma'al khobni. Kaf itu membuang huruf sukun ketujuh. Khoben membuang huruf sukun kedua. Seperti mana? Mustafilun, buang nun, buang sin. Jadi mutafilu. Itu namanya syakal. Terakhir nakes kaf. Al-kaf ma'al asbi, membuang huruf sukun ketujuh. Ma'al asbi, ya, digabung dengan asab. Asab itu tadi apa? Oh, asab deh menyukunkan huruf kelima yang berharkat. Seperti mufa'alatun. Kaf ma'al asbi, kaf membuang huruf sukun ketujuh. Asbi menyukunkan huruf kelima yang berharkat. Jadi mufa'alatun berubah menjadi mufa'altu. Ini namanya nakas. Ini zihaf muzdawij. Nanti di wazan tuh ketemu kayak gitu. Ya, wazan siiran itu ada yang wazannya kayak gitu. Maka nalir i wazan bahar-baharna diasup karena mutafailun tasupas koreama kena zihaf.
ada lagi perubahan yang disebut ilal. Nah, ilal ini dibagi dua, ada ilal ziyadah, ada ilal naqas. Nah, yang ini ilalun, ada ilal ziyadah, ada ilal nuqsan. Ilal ziyadah ini tarfil. Tadi disebutkan di situ. Ziyadatu sababin khafifin. Ya. Menambahkan sabab khafif pada wazan yang berakhiran watad majmu. Itu namanya tarfil. Itu adalah tuh, ada apa? Elal nukson dulu, elal nukson. Zihabu sababin khafifin. Elal ziyadah dulu ya. Elal ziyadah dulu. Elal ziyadah menambahkan sabab khafif terhadap wazan yang akhirnya watad majmu. Coba saya cari di antara wazan yang ini yang ujungnya watad majmu, akhirnya watad majmu. Mustaf ilun, ini akhirnya watad majmu, ilun. Nah, mustafilun kita tambah sabab khafif. Mustafilun tun. Nah, ini penambahan tun disebutnya tarfil. Nanti biasanya diganti ilatun atau mutafailun, akhirnya watad majmu. Ya, tambahan sabab khafif jadi mutafailun tun akan berubah menjadi mutafailatun. Ini tarfil, prosesnya disebut tarfil. Wazannya nanti disebut wazan muraffal. Ada lagi yang kedua, tadhyil. Tadhyil mah menambahkan sabab khafif terhadap wazan, menambahkan huruf sukunnya. Menambahkan huruf sukun, satu huruf sukun terhadap wazan yang akhirnya watad majmu. Seperti yang ini tadi, mustafilun, ini akhirnya watad majmu. Tambahkan satu huruf sukun, jadi mustafilun, nunnya ada dengungnya. Nanti biasanya dirubah, jadi mustafilan. Mustafilun, 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 mustafilan. Nah, itu tadhyil. Nanti wazannya disebut muzayyal. Mutafailun, 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 mutafailan. Itu tadhyil. Nanti wazannya disebut muzayyal. Terakhir elal ziyadah adalah tasbih. Tasbih adalah menambahkan satu huruf sukun terhadap wazan yang akhirnya sabab khafif. Kalau tadi akhirnya watad majmu, sekarang menambahkan satu huruf sukun terhadap wazan yang akhiran wazan tersebut adalah sabab khafif. Contoh seperti fa'ilatun. Akhirnya sabab khafif. Kita tambah huruf sukun satu jadi fa'ilatun. Ini namanya biasanya coba fa'ilatan. Ada alifnya. Fa'ilatan. Fa'ilatun. 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 Fa'ilatan. Nah, itu namanya tasbih. Menambahkan satu huruf sukun terhadap wazan yang akhirnya sabab khafif.
Ada lagi elal nakas. Elal nakas ada 9. Pertama, fadhihabu sababin khafifin hadfun. Ada elal nakas yang disebut hadaf. Contoh, lihat ini, fa'ulun. Akhirnya adalah sabab buang. Tinggal fa'ulun, 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 fa'ul. Berarti itu bahasan kena hadaf. Gitu. Fa'ulun, buang lun, tinggal fa'ul. Mau enggak, mau enggak, mau enggak, mau enggak, mau enggak, mau enggak, mau ya mau ya. Kedua, ada yang disebut kotof. Kotof itu hadaf campur atau digabung dengan asam. Asamnya tadi membuang huruf sukun kelima. Hadaf membuang sabab khafif. Wa huwa ma'al asbi qatfun. Hadaf digabung dengan asam qatfun. Nah, ini khusus di bahar wafir masuknya. Mufa'alatun. Mufa'alatun. Buang tun. Hadafnya buang tun. Tinggal mufa'ala. Sukunkan lam huruf kelima itu, sukunkan jadi mufa'al. Nanti pindah ke wazan fa'ulun. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun. Nah, itu prosesnya disebut proses qatfun. Ya. Wazan kena qatfun disebut wazannya maktufun atau maktufatun, kena kotof. Maksudnya kotof itu bagaimana? Si wazan tersebut sabab khafif akhirnya dibuang, kemudian huruf kelimanya yang berharakat sukunkan. Contoh mufa'alatun, buang tun, tinggal mufa'ala sukunkan jadi mufa'al. Mufa'al pindahkan ke wazan mustamal fa'ulun. Itu kotof. Kemudian ada lagi kotok. Kotoknya membuang huruf sukun dari watad majmu dan menyukunkan huruf sebelumnya. Ini kotok. Nah, seperti mustaf'ilun. Ujungnya kan watad majmu, ilun. Buang huruf sukun dari watad majmu, nunnya buang. Tinggal mustaf'ilu, sukunkan mustaf'il. Ini namanya kotok. Safilun, mustafilun, mustaf'il. Mustafilun, mustafilun, mustaf'il. Itu namanya kotok. Ada kotok ma'al hadfi, nanti disebutnya batrun, batre. Nah. Batr kotok ma'al hadfi, contohnya seperti di wazan fa'ilatun. Kotok ma'al hadfi. Kotoknya tadi apa? Menyukunkan watad majmu, menyukunkan membuang sukun watad majmu, menyukunkan huruf sebelumnya. Kemudian disertai hadaf. Ya, fa'ilatun. Huruf sukun watad majmu.
Koto mal hadfi batrun. Ayo. Kotonya dulu. Ini sukunnya dibuang. Huruf sebelumnya disukun jadi fa'ilat. Nah, ya, fa'ilat. Alhamdulillah. Wa yadkhulu majral mutaqarrab. Terus hadaf itu tadi membuang sabab khafif. Sabab khafif dulu berarti ya. Oh iya, salah. Ya. Fa'ilatun, hadafnya dulu, tun dibuang, jadi fa'ila. Setelah fa'ila ini dibuang dan huruf sebelumnya disukun. Jadi fa'ilatun berubah menjadi fa'il. Nah, ini namanya batrun. Wa halfu sakinis sabab wa iskanu mutaharrikihi qasrun. Membuang huruf sukun dari sabab dan menyukunkan huruf berharokatnya disebut qasrun. Seperti mana contohnya? Seperti fa'ulun. Fa'ulun, huruf sukun sabab nun dibuang jadi fa'ulu. Sukunkan fa'ul. Fa'ulun, 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 fa'ul. Itu namanya qasrun. Wa hadfu watadin majmu'i, membuang watad majmu' disebut hadad. Mana wazan? Akhirnya watad majmu'. Mutafa'ilun. Nah, ilun buang, tinggal mutafa'ilun. Nah, itu namanya hadad. Ada membuang watad mafruk, namanya solem. Watad mafruk mana? Akhir wazannya yang akhirnya watad mafruk. Maf'ulatu. Buang latu, tinggal itu namanya solmun. Membuang huruf sukun ketujuh yang berharakat disebut waqaf. Seperti maf'ulatu, huruf sukun yang berharakat. Huruf ketujuh, menyukunkan huruf ketujuh yang berharakat. Maf'ulatu, sukunkan maf'ulat, namanya waqaf. Atau dibuang sekalian huruf berharakat ketujuhnya, disebutnya kafun. Berarti maf'ula. Ada. Ini perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan ya, dikategorikan. Ada yang masuk kategori zihab, ada yang masuk kategori ilal. Zihab dibagi dua, ada zihab mufrad, ada zihab muzdarij. Ilal dibagi dua, ada ilal ziyadah, ada ilal ada ilal nuqson. Nah, nanti ketemu ini ya, sama siran-siran ketemu. Oh, ini sebetulnya bahar kamil, tapi kamilnya kamil yang murofal. Pantesan tuh panggil-panggil. Ternyata murofal. Mutafa'ilun. Mutafa'ilun, mutafa'ilatun. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wa
bisa ke kamil, tapi kamil nanti kamil majzu. Bisa ke rojaz, ya, rojaz majzu. Tapi lamun ke kamil itu kena apa? Membuang, menyukunkan huruf berharakat kedua, jadi kena idmar. Kalau ke rojaz nggak kena apa-apa itu, ya. Mustafilun, 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 ya. Al-babu tsani asma'ul ukur wallahu a'lam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na